Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang hukum Archimedes. Ini adalah materi kelas 8 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini adalah materi kelas 8 SMP dan juga nanti akan dipelajari di pelajaran fisika ketika adik-adik sudah SMA. Oke adik-adik, bunyinya terlebih dahulu ya. Sebuah benda atau jika benda dicelupkan pada zat cair, maka benda akan mendapat gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Oke adik-adik, jadi ketika benda dicelupkan ke zat cair itu zat cair yang posisi benda diletakkan itu akan berpindah ya. Zat cair yang dipindahkan itulah nanti menjadi gaya apung ya. Oke, gaya apung adalah WBU dikurang WBA. Ini simbol dari rumus ini saya ambil dari buku kelas 8 SMP, buku siswa terbitan Kemendikbud. Jadi biar adik-adik biar adik-adik tidak bingung ya, karena ada simbol yang lain. Bisa jadi ini FA sama dengan WU per WA ya. W udara per W air boleh juga ya adik-adik. Oke, FA itu adalah gaya apung, satuannya Newton. WBU adalah berat benda di udara ya, berarti berat benda sebelum dicelupkan ke zat cair, yaitu satuannya Newton. WBA adalah berat benda di dalam zat cair, yaitu satuannya juga Newton. Oke adik-adik, ini juga rumus gaya apung, yaitu Rho C dikali G kali V CP. Ini juga simbolnya berdasarkan simbol buku siswa terbitan Kemendikbud kelas 8 ya. Ya, jadi nanti kalau simbolnya lain itu tak jadi masalah yang adik-adik. Kalau buku-buku SMA mungkin simbolnya Rho GVF ya. Volume benda yang tercelup lidah boleh, tak masalah ya, itu cuman simbol saja ya. Untuk simbol yang saya pakai ini adalah simbol dari buku siswa kelas 8 terbitan Kemendikbud ya. Oke, jadi FA itu adalah gaya apung, Rho C adalah massa jenis zat cair ya, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan PCP adalah volume zat cair yang dipindahkan. Oke adik-adik. Adik-adik, ini adalah salah satu penerapan dari hukum Archimedes, yaitu kapal ya. Kapal, kenapa kapal yang massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air, tapi kapal ini bisa terapung, tidak tenggelam ya. Padahal bahan-bahan yang menjadi bahan dasar dari kapal ini massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cair. Oke, hal ini dikarenakan lambung kapal yang besar ya, di bagian bawah itu ada anak panah. Lambung kapal berisi berisi udara ya. Lambung kapal yang besar ini bisa memindahkan sejumlah air dalam jumlah yang besar, sehingga gaya apung yang dialami kapal besar ya. Jadi karena volume benda yang dipindahkan itu besar, maka kapal ini akan mendapat gaya apung yang besar juga, sehingga kapal bisa terapung. Ini adalah salah satu penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita lihat satu contoh soal ya tentang hukum Archimedes ini. Ini soal diambil dari buku siswa ya, Kemendikbud kurikulum 2013 revisi. Itu ada gambar soal ya, yaitu ada tangan ya, tangan memegang neraca pegas ya adik-adik. Untuk mengukur berat benda menggunakan neraca pegas ya, itu ada dua gambar, di mana gambar yang pertama yang sebelah kiri itu beratnya 50 Newton, itu berat benda yang
digantung itu. Ya, benda yang digantung itu ditimbang dengan neraca pegas tapi di udara sebesar 50 Newton. Kemudian gambar satunya lagi, ketika benda itu dicelupkan ke dalam air, maka beratnya menjadi 45 Newton. Pertanyaan soal adalah sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton, maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar berapa Newton? Apakah 5, 25, 45 atau 50 Newton? Oke adik-adik, dari soal tadi bahwa kita ketahui ya, ini adalah berat benda yang merah ini, benda tadi ya. Ketika ditimbang di udara 50 Newton, berarti kita buat diketahuinya ya. Diketahui berat benda di udara sama dengan 50 Newton. Kemudian ini ketika bendanya kita celupkan ke air, maka berat benda di air WBA ya 45 Newton. Pertanyaannya adalah tadi gaya apung. Gaya apung adalah berat benda di udara dikurang berat benda di air. Oke, tinggal masukkan saja ada 50 kurang 45, hasilnya adalah 5 Newton. Jadi berat benda di air adalah 5 Newton. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, langsung saja kita bahas contoh kedua dari soal hukum Archimedes ini ya. Oke, di situ ada gambar balok ya. Perhatikan gambar balok yang tercelup air seperti yang di atas. Jika massa jenis air kan tadi rho C ya. Rho C sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi bumi 10 ya, percepatan gravitasi bumi kan G 10 meter per sekon kuadrat, dan volume balok itu 4 meter kubik. Kemudian volume yang tercelup fluida di sini adalah zat cairnya ya adik-adik. Salah satu jenis fluida adalah zat cair. Berarti di sini air ya. Jadi volume balok yang tercelup air sebanyak 50% ya. Berarti volume zat cair yang dipindahkan oleh balok yang tercelup yaitu 50% dari volume keseluruhan. Berarti 50/100 atau setengah dari 4 ya. Oke, berarti ini 50% dari 4 kan hasilnya 2 ya. Ini coret jadi setengah dari 4 ya, 2 meter kubik ya. Oke adik-adik, jadi yang ditanya adalah gaya apung. Berapa gaya apungnya ya. Oke, jadi gaya apung sama dengan rho C kali gravitasi kali volume zat cair yang dipindahkan. Rho C 1000, percepatan gravitasi bumi 10, volume zat cair yang dipindahkan 2, sehingga hasilnya 1000 kali 10 kali 2, ini 2 kali 1 kali 1 2, nolnya ada 4. Jadi hasilnya 20.000 Newton gaya apungnya. Jadi besarnya gaya apung yang dialami balok adalah 20.000 Newton. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi hukum Archimedes ini. Semoga informasi singkat ini dapat membantu adik-adik siswa kelas 8 SMP dalam memahami hukum Archimedes. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.